Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani Anastasia. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama, organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi bisnis. Area-area bisnis perusahaan pada umumnya adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi produk, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, baik eksekutif dan area-area bisnisnya. Sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sedangkan sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Dalam 5 sistem informasi, tingkat lebih rendah dalam figur tersebut mencakup kebutuhan informasi dari area-area bisnis tersebut. Organisasi layanan informasi. Kita telah menggunakan istilah layanan informasi atau information service untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Nama-nama lainnya seperti divisi sistem informasi manajemen atau departemen SIM dan khususnya teknologi informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, dan basis data. Sedangkan spesialis informasi terdiri atas analisis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Analisis sistem bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem yang baru atau memperbaiki sistem-sistem yang sudah ada. Administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Webmaster adalah seorang yang bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer menggunakan dokumentasi yang digunakan oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Struktur khusus ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan sistem perusahaan tersebut. Struktur organisasi inovatif. Para peneliti sistem informasi manajemen mengidentifikasi 3 struktur inovatif, yaitu model sekutu, model platform, dan model terskala. Pada gambar tersebut adalah suatu model dari struktur organisasi layanan informasi yang menerapkan fitur-fitur model sekutu, platform, dan terskala. Struktur tersebut meliputi jaringan penentu visi yang memungkinkan CEO bekerja dengan manajemen puncak dalam perencanaan strategi sumber daya informasi. Jaringan inovasi yang dipergunakan oleh CEO untuk berinteraksi dengan area-area bisnis sehingga aplikasi-aplikasi inovatif dapat dikembangkan, dan jaringan pencarian sumber yang dipergunakan untuk berinteraksi dengan cara vendor untuk tujuan mendapatkan sumber daya informasi. Komputasi penggunaan akhir adalah suatu pendekatan di mana para pengguna mengembangkan aplikasinya sendiri.
Komputasi penggunaan akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh. Yang pertama adalah dampak dari pendidikan komputer. Yang kedua adalah antrean layanan informasi. Yang ketiga adalah murahnya peranti keras. Yang keempat adalah peranti lunak yang siap pakai. Keuntungan komputasi penggunaan akhir. IUC memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama adalah menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan para spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Manfaat-manfaat tersebut akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang menghasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaannya. Risiko komputasi penggunaan akhir. Sebaliknya, ketika para pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, mereka akan menghadapkan perusahaan kepada sejumlah risiko. Yang pertama ada sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi-aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain, seperti secara manual. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Para pengguna akhir meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dari spesialis informasi dalam hal perancangan sistem. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak, perusahaan pada akhirnya bisa mendapatkan peranti keras yang tidak sesuai dan peranti lunak yang berlebihan. Yang keempat ada hilangnya integritas data. Pengguna akhir biasanya jadi tidak menjalankan. Yang keempat ada hilangnya integritas data. Pengguna akhir bisa jadi tidak menjalankan kehati-hatian yang diperlukan dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan. Yang kelima ada hilangnya keamanan. Pengguna akhir dapat tidak menjaga data dan peranti lunak mereka. Yang keenam ada hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, dan teori sistem. Pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya informasi guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Sedangkan pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Sedangkan dasar-dasar bisnis dapat dipelajari pada akuntansi, keuangan, pemasaran, manajemen, sistem informasi manajemen, dan operasi. Terakhir ada teori sistem, menjalankan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian komunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Keahlian komunikasi melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, maupun gambar. Kemampuan analitis melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Sedangkan kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Otomatisasi kantor.
Otomatisasi kantor meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi-informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Kantor maya atau biasa disebut dengan virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh satu jenis kemampuan elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting dan disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Telecommuting merupakan suatu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Hoteling adalah penyediaan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan kantor. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungan kantor maya, yang pertama ada biaya fasilitas yang lebih rendah, yang kedua ada biaya peralatan yang lebih rendah, yang ketiga ada berkurangnya penghentian pekerjaan, yang keempat ada kontribusi sosial. Sedangkan kerugian kantor maya, yang pertama ada moral yang rendah, yang kedua ada kekhawatiran akan resiko keamanan. Dampak sosial organisasi kantor maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3E ekonomi yang diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang semakin tertarik pada kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Pengaruh ini akan lebih jelas terlihat pada penampilan fisik dan fungsi dari kota-kota. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.